Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mimin ya guys, dimana Safira menyambut dengan mesra suaminya. Safira pun dia mengagumi bahwa sang suami begitu sangat tampan. Dan terlihat kemesraan antara Safira dan Julian. Meskipun sudah banyak masalah yang selalu menghadang bahtera rumah tangga Safira dan Julian, tetapi tidak menutup semua kebahagiaan Safira dan Julian untuk tetap mempertahankan mereka dan tetap bersama. Mereka pun selalu berhasil melewati semua masalah-masalah dalam rumah tangganya. Yang kita harapkan kali ini adalah semoga Julian Junior akan segera hadir untuk bisa melengkapi kebahagiaan rumah tangga Safira dan Julian. Dan setelah mereka turun ke bawah dan ternyata ada tamu tak diundang, yakni Tante Lestari dan Pak Gunawan, yang mana mereka datang mengantarkan undangan pernikahan Rafael dan Mona terhadap Safira. Karena di sini Tante Lestari mempunyai maksud tertentu kenapa ia mengundang keluarga Julian semuanya. Safira pun menerima dengan bahagia surat undangan tersebut karena Safira sangat senang jikalau Rafael sudah bisa move on dan bisa melanjutkan hidupnya dengan menikah dengan Mona. Sedangkan Julian, dia tetap menatap dengan sinis Tante Lestari yang selalu berbuat ulah terhadap Safira dan selalu menyakiti Safira dengan semua ucapannya. Sedangkan Pak Gunawan menegur Tante Lestari apa maksud sang istri itu mengundang Julian sekeluarga dan juga Safira, tetapi di sini Tante Lestari dia mempunyai maksud tertentu. Ia ingin membuktikan kepada Safira dan seluruh keluarga Julian bahwa Rafael sudah move on dari Safira dan bisa melanjutkan kehidupannya. Padahal semua itu tidak peduli bagi Safira karena bahagianya Safira adalah dia bisa menjalankan rumah tangga dengan tenang bersama dengan Julian tanpa ada gangguan lagi dari siapapun, terutama Rafael dan keluarganya. Sedangkan di sisi lain Rafael sepertinya dia memang sudah menjelaskan semua alasannya kepada Pak Gunawan untuk menikahi Mona, dan ternyata Pak Gunawan pun menyetujui semua rencana Rafael untuk bisa menikahi Mona dengan alasan tersendiri dan rencananya untuk bisa mendapatkan Safira kembali. Akankah semua rencana Rafael berjalan dengan lancar atau justru ia akan terjebak dengan pernikahannya bersama dengan Mona? Sedangkan Mona tengah mempersiapkan semua persiapan untuk menjelang pernikahannya bersama dengan Rafael. Karena ia tidak ingin melewatkan semua momen yang sangat ia tunggu-tunggu ini begitu saja, dan ia ingin semuanya tertata dan tersusun dengan rapi sesuai dengan apa yang ia harapkan. Karena impian terbesar dalam hidup Mona adalah menikah dengan Rafael. Sedangkan Dania datang berlutut di hadapan Julian memohon kepada Julian untuk bisa mempertemukan Dania dengan Loli. Karena sampai saat ini Julian tidak mengizinkan Dania untuk bertemu dengan Loli. Dan di situ akankah dengan permohonan serta air mata Dania kali ini berhasil meluluhkan hati Julian untuk bisa mengizinkan Dania menemui Loli dan kembali bersama dengan Loli, atau justru Julian tetap tidak akan pernah bisa tersentuh hatinya apapun yang terjadi di hadapannya, karena Julian sudah benar-benar sangat kecewa terhadap terhadap Dania. Lalu bagaimana dengan Safira melihat sikap Dania seperti itu kepada Julian? Akankah ia membujuk sang suami untuk bisa memberikan kesempatan Dania untuk kedua kali untuk bisa bertemu dengan Loli? Sedangkan Yuda dan juga Sisi yang resmi berpacaran, dan di situ Yuda pun mengajak Sisi ke sebuah tempat. Kira-kira Yuda akan mengajak Sisi kemana ya guys? Inilah rencana Yuda mendekati Sisi supaya dia bisa bertemu dengan Loli dan mendapatkan Loli kembali. Bagaimana sakit hatinya Sisi nanti jikalau ia mengetahui bahwa ia hanya dimanfaatkan saja oleh Yuda. Nah, sekian dulu informasi dari Mimin. Mimin ucapkan terima kasih. Mohon maaf jikalau ada salah-salah kata.
Jangan lupa untuk selalu klik subscribe, like, komen, serta aktifkan notifikasinya supaya kawan semua tidak ketinggalan berita update lainnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.